Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya Lisnawati. Saya akan menjelaskan tentang menghitung angsuran atau cicilan per bulan dengan metode anuitas, floating, dan flat. Nah, pertama saya akan menggunakan metode anuitas. Metode anuitas di sini ada 3 rumus, yaitu PMT untuk mencari jumlah angsuran per bulan dan PPMT untuk mencari pembayaran pokok per bulan, dan yang terakhir yaitu IPMT untuk mencari pembayaran bunga per bulan. Nah, di sini saya sudah diketahui yaitu plafonnya itu sebesar 120 juta dan tenornya itu 12 per bulan, lalu suku bunganya itu 12% per tahun. Nah, kita beralih dari saldo pinjaman dulu. Nah, saldo pinjaman itu yaitu sama dengan plafon, lalu enter. Lalu ke bulan ke 0 karena belum ada cicilan. Selanjutnya bulan pertama sampai di blok sampai bulan ke 12. Sudah itu kita akan mencari angsuran pokok. Nah, angsuran pokok di sini yaitu menggunakan rumus PPMT. Nah, PPMT rate-nya itu yaitu 12% dikunci dengan F4 per 12 karena per tahun di koma per itu periode 1, N per itu yaitu tenor 12 bulan dikunci dengan F4, PP itu yaitu plafon 120 juta, lalu ditutup kurung enter. Nah, karena di sini minus, kita tambahin lagi minus biar plus. Ya, ada minus. Nah, sudah. Lanjut ke bunga. Bunga yaitu menggunakan rumus IPMT. Nah, rate-nya itu 12% per 12, per itu periode pertama, N per itu tenor 12 bulan, PP itu sama dengan plafon 120 juta. Tutup kurung, enter. Nah, sama di sini juga ditambahin minus. Ya. Lanjut ke angsuran pinjaman. Nah, angsuran pinjaman di sini menggunakan rumus PMT. Nah, rate-nya itu yaitu 12% per 12, N per-nya itu 12, lalu PP-nya itu 120 juta. Tutup kurung, enter. Sama juga di sini dikasih minus. Lanjut ke saldo pinjaman yaitu saldo pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, kalau sudah gini, kita blok aja dari angsuran pokok ke saldo pinjaman sampai ke bulan 12. Nah, jadi gini ya teman-teman, caranya untuk menghitung metode anuitas. Mudah kan? Nah, selanjutnya yaitu kita akan menggunakan metode flat rate. Nah, di metode flat rate ini ada 3 rumus sama kayak anuitas. Nah, rumus pertama yaitu pokok. Pokok itu menggunakan plafon dibagi 12. Dan yang kedua yaitu bunga. Bunga itu plafon dikali suku bunga dibagi 12. Dan yang ketiga yaitu jumlah angsuran. Jumlah angsuran itu rumusnya pokok plus bunga. Dan saldo pinjaman itu saldo pinjaman dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, di sini kita sudah diketahui plafonnya 120 juta, tenornya 12 bulan, dan suku bunganya 12% per tahun. Nah, saldo pinjaman yaitu sama dengan plafon. Klik enter. Lanjut ke bulan ke, yaitu dari 0 karena belum ada cicilan, 1,
sampai kita blok sampai dengan bulan ke-12. Nah, sip. Sekarang kita nyari sisa pinjaman. Sisa pinjaman yaitu dari saldo pinjaman. Enter. Lanjut ke angsuran pokok. Nah, angsuran pokok di sini yaitu menggunakan rumus kita klik plafon dibagi dengan 12. Enter. Lanjut ke bunga. Bunga di sini yaitu rumusnya plafon dikali suku bunga dibagi dengan 12. Enter. Langsung ke jumlah angsuran. Jumlah angsuran di sini yaitu angsuran pokok ditambah dengan bunga. Lanjut ke saldo pinjaman. Saldo pinjaman itu sama dengan saldo pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, kalau sudah dari saldo pinjaman, kita sampai ke saldo pinjaman lagi, kita blok sampai ke bulan 12. Nah, jadi ini hasil dari metode flat rate. Lanjut lagi kita ke metode ketiga yaitu metode floating. Nah, metode floating ini sama, ada 3 rumus, yaitu rumus pertama pokok. Pokok itu menggunakan rumus plafon dibagi 12, terus yang kedua bunga. Bunga itu rumusnya sisa pinjaman dikali bunga per 12, terus jumlah angsuran. Jumlah angsuran itu rumusnya pokok plus bunga, dan saldo pinjaman. Saldo pinjaman itu yaitu saldo pinjaman dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, di sini sudah diketahui lagi plafonnya 120 juta dan tenornya 12 per bulan, lalu suku bunganya itu 12% per tahun. Nah, saldo pinjaman itu sama dengan plafon. Klik plafon. Klik plafon. Enter. Ini bulan ke-0. Lalu ke-1 kita blok sampai bulan 12. Lanjut ke sisa pinjaman yaitu dari saldo pinjaman. Enter. Angsuran pokok itu sama dengan plafon 120 juta dibagi dengan 12. Enter. Lanjut ke bunga yaitu bunga sisa pinjaman 120 juta dikali bunganya itu 12% dibagi 12. Enter. Lalu ke jumlah angsuran. Nah, jumlah angsuran itu yaitu angsuran pokok ditambah dengan angsuran bunga. Enter. Lanjut ke saldo pinjaman. Saldo pinjaman di sini yaitu saldo pinjaman awal dikurangi dengan angsuran pokok. Nah, kalau sudah gini kita blok aja dari sisa pinjaman ke saldo pinjaman sampai ke 12 bulan. Nah, mudahkan teman-teman dalam mencari angsuran menggunakan metode ketiga tersebut. Nah, jadi perbandingannya itu menurut saya yang paling efektifnya itu menggunakan metode menurun. Karena kalau menggunakan metode menurun, bunganya itu akan terus menurun sampai angsurannya itu selesai. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.